Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang MPKP. Kepanjangannya adalah Manajemen Pelayanan Keperawatan Profesional pada Keperawatan Jiwa. Nah, sebetulnya MPKP ini bukan ada pada keperawatan jiwa saja, tetapi pada area keperawatan spesialistik yang lainnya juga sama-sama menggunakan model MPKP. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam MPKP ini ada 4 pilar utama. Ya, sekali lagi, dalam MPKP ini terdapat 4 pilar utama. Yang pertama adalah manajemen approach, kemudian hubungan profesional, dan compensatory reward yang akan kita pelajari, dan satunya lagi adalah manajemen asuhan keperawatan. Nah, yang khusus manajemen asuhan keperawatan, di sini saya tidak akan mengulang lagi, karena isinya adalah membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa yang terdiri atas harga diri rendah kronis, isolasi sosial, halusinasi, perilaku kekerasan, waham, resiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Yang itu sudah dipelajari di keperawatan jiwa 1. Ya. Jadi bagaimana cara mengkaji pasien gangguan jiwa, kemudian analisis datanya, kemudian penegakan diagnosis keperawatannya, bagaimana menyusun rencana intervensi, implementasi, dan evaluasinya. Jadi, yang akan dipelajari sekarang hanya 3 pilar saja, ya, dari total 4 pilar MPKP. Baik, yang pertama adalah tentang manajemen approach atau pendekatan manajemen. Nah, pendekatan manajemen di MPKP ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian atau controlling. Jadi, dalam pelayanan asuhan keperawatan, kita akan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi konteksnya MPKP ini di satu ruang rawat ya, satu ruang rawat inap, ruang rawat jiwa. Nah, jadi setiap ruangan ini punya tujuan ya yang ditetapkan, terdiri dari jangka panjang untuk 3-10 tahun ke depan, jangka menengah 1-5 tahun, dan jangka pendek sampai dengan 1 tahun ke depan. Ya. Jadi apa saja yang harus direncanakan? Pertama, kita akan menyusun visi ruangan. Misinya apa? Filosofinya, kebijakan, dan prosedur-prosedur atau SOP yang diberlakukan di ruangan tersebut. Nah, aktivitasnya merumuskan visi, misi, filosofi, kebijakan, kemudian rencana-rencana jangka pendek. Kemudian, rencana itu ada rencana harian, kemudian ada juga rencana bulanan, ya, nanti kita bisa lihat. Nah, di dalam satu ruangan itu ada kepala ruang, 1 orang, ada kepala tim, tergantung di ruangan tersebut jumlah bednya berapa, kemudian akan dibagi menjadi berapa tim, setiap satu tim ada 1 ketua timnya, dan ada perawat pelaksana. Ya, jadi kepala ruang, kemudian katim, dan perawat pelaksana. Masing-masing ini harus membuat rencana harian. Kalau perawat pelaksana yang harus dibuat hanya asuhan keperawatan saja, karena kan langsung memberikan asuhan keperawatan sebagai caregiver langsung ke pasien. Kemudian Katim, selain juga membuat asuhan keperawatan, di timnya ini gabungan ya dari perawat-perawat pelaksananya, melakukan supervisi terhadap perawat pelaksana. Jadi perawat pelaksana ini dalam melakukan asuhan keperawatannya disupervisi oleh ketua tim. Kemudian berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain, misalkan ada visit dokter atau dari gizi ya. Ini kolaborasi dengan Katim. Kemudian mengalokasikan pasien, membagi-bagi pasien siapa, perawat pelaksananya siapa, seperti itu. Nah, kemudian kepala ruang, ini jabatan struktural tertinggi di ruangan ya, membuat asuhan keperawatan juga melakukan supervisi
baik itu kepada ketua tim ataupun langsung kepada perawat pelaksana. Supervisi tenaga lain kerjasama dengan unit lain. Ini adalah rencana harian. Ini contoh format rencana harian kepala ruangan ya. Nanti dapat dilihat lebih lanjut pada materi yang berbentuk PDF. Jadi setiap hari membuat ya. Jadi bukan artinya datang ke rumah sakit, ke ruangan, kemudian tidak ada rencana, langsung saja melakukan tindakan apa yang dibutuhkan pasien, kita respon, bukan seperti itu. Tetapi juga kita merencanakan. Ini contoh yang kepala ruangan, kita lihat. Jam 7 ini di shift pagi ya, operan, pre-conference, kemudian mengecek sarana, cek kebutuhan pasien ya, melakukan interaksi dengan pasien baru atau pasien yang membutuhkan perhatian khusus, kemudian melakukan supervisi kepada ketua tim. Nah, ini siapa ditulis namanya, tindakannya misalkan mau memberikan SP1 pada pasien halusinasi, ya perawat 2 mau apa, sehingga dalam 1 minggu itu, jadi setiap perawat pelaksana dan ketua tim ini kebagian disupervisi oleh kepala ruangan. Hubungan dengan bagian lain terkait rapat-rapat terstruktur, mungkin ada rapat apa gitu. Mengecek ulang keadaan pasien, perawat lingkungan yang belum teratasi, istirahat, mempersiapkan merencanakan kegiatan asuhan keperawatan untuk sore, malam, dan besok sesuai tingkat ketergantungan pasien dan operan. Ini yang kepala ruangan. Ini contoh untuk yang ketua tim. Nanti bisa dilihat ya lebih detailnya. Sedangkan ini perawat pelaksana, ini kan hanya memberikan asuhan keperawatan saja. Tindakannya apa? Jadi misalkan saya perawat pelaksana, saya anggota tim 1, saya diberikan 6 pasien nih. Maka saya atur ini alokasikan bagaimana saja aktivitas saya ya. Kebetulan saya adalah yang shift pagi misalkan yang ini. Jadi jam 7 operan, pre-conference, menemani membimbing pasien makan. Jam 8 ini melakukan tindakan ke pasien 1, 2, 3. 1 jam misalkan. Jam 9 ke pasien 4, 5, 6. Nanti jam 10 balik lagi ke pasien 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, post conference operan. Nah, sebagai kepala ruangan juga nanti kita itu harus mengecek ya. Jadi perawat, misalkan perawatnya ini tanggal 1, 2, 3 pada bulan apa ini membuat nggak rencana harian. Nah, kemudian nanti di persentase. Ini juga seperti di monitoring ya. Nanti sebagai bahan untuk memberikan reward kepada perawat yang rajin. Kemudian rencana bulanan. Membuat jadwal dan memimpin case conference. Membuat jadwal dan memimpin penkes kelompok keluarga. Membuat jadwal dinas. Membuat jadwal petugas TAK. Membuat jadwal dan memimpin rapat bulanan. Perawat, kemudian rapat tim kesehatan, supervisi, audit dokumentasi, dan laporan bulanan. Nah, Katim bulanannya mempresentasikan kasus dalam case conference. Jadi biasanya dibuat case conference itu misalkan 1 bulan 1 kali, misalkan setiap hari Senin minggu keberapa. Nah, ini ketua tim ini yang mempresentasikan kasus. Kasus-kasus yang dipresentasikan biasanya adalah kasus-kasus yang itu jarang ditemukan atau tidak ada kasus pada pasien yang tidak menunjukkan perbaikan. Kemudian memimpin penkes kepada kelompok keluarga melakukan supervisi perawat pelaksana. Ini contoh rencana bulanan ketua tim ya. Jadi yang membuat rencana bulanan itu hanya ketua tim dan kepala ruangan saja. Kemudian tahap kedua, pengorganisasian. Nah, setelah perencanaan, kita organisasikan. Pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan penugasan suatu kelompok tenaga keperawatan menentukan cara dari mengkoordinasikan aktivitas yang tepat baik vertikal maupun horizontal sebagai bentuk tanggung jawab mencapai tujuan. Apa saja yang harus diorganisasikan? Pertama, struktur organisasinya. Nah, harus jelas siapa kepala ruangan, kemudian turun ke bawah ke kepala ketua tim, siapa saja, ada berapa tim, namanya siapa ketua timnya. Di bawah ketua tim itu ada perawat pelaksana siapa saja, tim 2 ada siapa saja, gitu. Kemudian dibuatkan daftar pasiennya. Nah, ini contohnya ya. Kepala ruangannya 1, kemudian ketua ada 2 tim nih, tim 1, tim 2, ada ketua tim 1, ketua tim 2, kemudian anggota perawatnya. Di bawah tim 1 ini membawahi atau merawat 8 sampai 10 klien misalkan.
Ini jadwal dinas ya yang dibuat oleh kepala ruangan ya. Ini kemudian daftar pasien di ruangan, pasiennya siapa, jelas di sini dokternya siapa, dibawahi oleh katimnya siapa, perawat pelaksananya siapa ya. Oke. Kemudian pengarahan, tahap yang ketiga, yaitu penerapan perencanaan dalam bentuk tindakan untuk mencapai tujuan organisasi, aktivitasnya, menciptakan budaya motivasi, manajemen waktu, komunikasi efektif, manajemen konflik, pendelegasian, dan supervisi. Nah, bagaimana cara menciptakan iklim motivasi? Jadi, di antara sesama anggota tim, dalam satu ruangan itu, harus saling memberikan reinforcement positif. Kemudian, dibiasakan melakukan doa bersama sebelum memulai kegiatan, memanggil staf secara periodik, ditanyakan apa kendalanya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, bahkan di sini bisa memberikan saran, memberikan masukan. Manajemen sumber daya manusia dan sistem reward. Jadi tadi misalkan yang rajin membuat rencana harian, datangnya tepat waktu, ini bisa diberikan reward berupa misalkan dipajang, ditulis namanya sebagai perawat berprestasi bulan ini misalkan. Kemudian pendelegasian. Delegasi itu melakukan pekerjaan melalui orang lain ya. Ini tidak semena-mena misalkan semua pekerjaan saya misalkan kepala tim, ketua tim. Saya mempunyai membawahi perawat pelaksana semuanya. Kalau misalkan ada tugas saya serahkan, saya delegasikan, tidak seperti itu. Prosedurnya adalah buat dulu rencana tugasnya oleh yang akan mendelegasikan. Kemudian identifikasi kemampuan apa yang diperlukan oleh orang yang kita delegasikan. Tidak semua pekerjaan itu bisa didelegasikan kepada semua orang. Kita harus identifikasi kemampuannya. Terlepas dari kita underestimate, bukan seperti itu. Tetapi kita juga harus realistis menilai kapasitas orang yang akan kita berikan delegasi. Dipilih orangnya, kemudian komunikasikan secara jelas. Jangan hanya saja, misalkan, "Detip, ini suntikin." Nah, kan tidak jelas menyuntikan apa, kepada siapa, dosisnya berapa, tujuannya untuk apa, gitu ya, jam berapa. Kemudian, nah ini, buat batasan waktu, terus tetap harus dimonitor, bukan setelah diserahkan, lepas tangan, kita tidak mengecek ya, tidak memonitor. Kemudian, kalau misalkan tidak dipahami oleh penerima delegasi, kita harus jelaskan. Jadi kita sebagai narasumbernya. Terus kita evaluasi ya. Delegasi, tugas dan wewenang. Jadi kita juga membuat surat delegasinya, ada dokumen hitam di atas putih kita mendelegasikan. Nah, alur delegasinya ini berjenjang. Jadi kalau kepala ruangan berhalangan, ini menginstruksikannya kepada Katim. Atau kalau tidak ada atau Katim juga sedang berhalangan karena ada kegiatan lain, ke PJSIF ya. Ketua tim baru kepada perawat pelaksana. Ini contoh surat pendelegasian. Jadi harus jelas, bukan cuma bicara saja. Nah, tidak ada bukti nanti kita kalau misalkan didelegasikan dan tidak ada bukti didelegasikan, nanti ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ini pertanggungjawabannya akan sulit. Jadi jelas yang bertanda tangan di bawah siapa, jabatannya sebagai apa, unit kerja di mana, menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai apa pada waktunya kapan. Demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, saya mendelegasikan kepada, ini jelas juga. Oke. Selanjutnya supervisi. Nah, supervisi ini dilakukan bukan untuk membuat kondisi jadi tidak nyaman karena seolah-olah merasa diawasi, bukan. Justru sebaliknya, dengan adanya supervisi, ini memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan. Kemudian dilaksanakan oleh yang kompeten. Pengawasannya bersifat partisipatif. Nah, jadi supervisi dilakukan oleh kepala seksi ini atau konsultan ke kepala ruangan. Jadi kepala ruangan juga harus ada yang mensupervisi, punya supervisor ya. Biasanya dari kasih keperawatan. Kemudian Karu ke Katim dan PP ya, Katim ke PP. Nah, dibuat jadwalnya. Nah, kemudian dalam fungsi pengarahan atau directing juga
harus ada komunikasi yang efektif. Contoh-contoh komunikasi dalam ruangan yaitu pertama operan yang dilakukan setiap pergantian shift ya. Serah terima tugas ini antar tim dipimpin oleh Karu atau PJ shift. Kemudian pre-conference, diskusi askep di tim sebelum aktivitas asuhan dipimpin oleh Katim. Kemudian di akhir shift nanti post conference dipimpin lagi oleh Katim. Hasilnya gimana tadi asuhan keperawatan yang diberikan, kendalanya apa yang akan nanti kita serahkan di operan. Nah, itu post conference. Ya, ini bisa kita bahas nanti ya secara detail atau juga nanti silahkan teman-teman flashback bagaimana operan yang biasa dilakukan saat kemarin PKK 1, PKK 2, sudah mempunyai pengalaman mengikuti operan tentunya. Nah, kenapa kita itu harus ikut saat PKK itu ikut operan? Biar kita itu belajar ya, apa yang dilakukan saat operan, bagaimana cara operan, apa yang dikomunikasikan. Ini pedoman pre-conference, post-conference ya, bisa dibaca. Nah, kemudian juga dalam hubungan kita bekerja dengan rekan sejawat, dengan profesi kesehatan lain, ini sangat mungkin sekali terjadinya konflik. Nah, bagaimana ketika terjadi konflik? Karena jelas ini harus ditangani agar kita juga bisa bekerja dengan nyaman, bekerja dengan maksimal, hasilnya juga baik. Berkolaborasi, kemudian caranya adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu akar permasalahannya seperti apa saja yang menyebabkannya, kemudian kira-kira alternatif penyelesaiannya apa saja kita harus identifikasi, pilih alternatif terbaik, kemudian terapkan solusi dan dievaluasi bagaimana hasil setelah dilakukan solusi tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah pengendalian. Nah, jadi asuhan keperawatan itu setelah kita rencanakan, kita organisasikan, kita arahkan, tahap terakhir adalah kita harus kendalikan. Nah, pengendalian ini bertujuan untuk menjaga kualitas. Jadi, apa saja indikator umum dari kualitas pelayanan keperawatan di ruangan? Pertama dari BOR, nanti kita bahas satu-satu, ALOS, TOY, angka lari, pengekangan, cedera, dan skabies. Ini untuk yang jiwa ya. Kemudian kondisi pasien, dengan cara mengaudit dokumentasi atau rekamedik pasien ya, survei masalah, survei kepuasan pasien dan keluarga, kemudian kita nilai kemampuan pasien dan keluarga setelah perawatan. Kondisi sumber daya manusia, bagaimana kepuasan tenaga kesehatan, kepuasan kerjanya, penilaian kinerjanya seperti apa. Itu adalah fungsi-fungsi aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap pengendalian. Ya, BOR, bed occupancy rate. Jadi berapa persen sih tempat tidur yang terpakai dalam satu satuan waktu tertentu. Ini rumusnya. Jumlah hari perawatan per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari persatuan waktu dikali 100%. Nanti bisa teman-teman akan pelajari lebih lanjut pada mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian ALOS, average length of stay, atau bisa banyak juga yang menyingkatnya cuma LOS aja, rata-rata lama rawat pasien. Oh ya, sebentar. Tadi yang BOR ini, angka bagusnya itu kalau 80%. Jadi bed yang terisi itu 80% saja. Kenapa tidak 100% yang bagus? Karena justru itu harus dikosongkan sebanyak 20% itu untuk proses sterilisasi ruangan. Jadi tidak bisa ruangan itu semuanya kita fullkan. Kadang-kadang kan ada masyarakat yang nggak paham. Ini misalkan masuk di IGD, belum dapat ruangan, padahal ngecek sendiri di ruangan itu ada bed yang kosong. Nah, sebetulnya bukan artinya bed itu tidak boleh diisi atau ada kepentingan lain lah. Akan tetapi, menurut teori manajemen juga, memang dipertahankan hanya 80% saja, karena memberikan waktu, memberikan kesempatan agar bed tersebut yang dikosongkan itu untuk dilakukan sterilisasi. Begitu. Nah, kemudian length of stay. Jadi kalau misalkan ada pasien, itu rata-rata dirawatnya itu berapa lama sih di ruangan tersebut? Semakin lama pasiennya dirawat, rata-rata pasiennya lama dirawat di situ, ini indikasi bahwa pelayanan asuhan keperawatannya ini kurang bagus. Gitu. Jadi semakin singkat length of stay-nya, maka
menjadi indikator, artinya kan bukan pulang paksa tapi ya ini lebih bagus. Kemudian turnover internal, rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat diisi ke saat diisi berikutnya. Ini rumusnya. Nah, kemudian angka lari. Jumlah pasien meninggalkan rumah sakit dalam satu satuan waktu. Ini biasa di rumah sakit jiwa ya. Jadi angka lari ini harusnya diharapkan adalah 0. Tidak ada pasien yang lari. Nah, menunjukkan bahwa pelayanan di rumah sakitnya itu nyaman ya. Kemudian puas pasiennya. Kemudian khusus di rumah sakit jiwa ini kan banyak pasien amuk ya, tapi di rumah sakit umum juga ada sih yang difiksasi atau di pengekangan ya, dilakukan pengekangan. Jumlah pasien diikat atau diisolasi bisa saja tidak difiksasi di restrain, tapi juga diisolasi di kamar isolasi khusus dibanding dengan total pasien yang dirawat. Jadi hitung seluruh pasien yang diikat atau diisolasi dibagi total jumlah pasien dirawat dalam satu satuan waktu dikalikan 100. Angka cedera, jumlah pasien yang mengalami cedera fisik karena proses hospitalisasi ya dibandingkan dengan jumlah total pasien rawat inap. Seharusnya ini tidak ada yang cedera, misalkan jatuh seperti itu. Kemudian angka infeksi nosokomial. Nah, di rumah sakit jiwa ini yang menjadi indikator adalah skabies ya. Jadi penyakit kulit skabies ini biasanya, tapi yang didapat tadinya pas masuk nggak skabies, tapi setelah dirawat jadi skabies tertular dari pasien lain. Sebaiknya ini 0. Kemudian survei masalah, setiap pasien masuk rawat inap dikaji ya, diidentifikasi masalah keperawatan yang terjadi, kemudian direkap dalam satu satuan waktu. Ya, ini contoh format-formatnya. Itu untuk yang manajemen approach. Nah, selanjutnya, pilar yang kedua dalam MPKP adalah professional relationship. Nah, jelas hubungan profesional dalam pelayanan keperawatan ini hubungan yang terjadi antara tim pemberi pelayanan kesehatan. Nah, yang tentunya bekerja sama secara tim, karena kan MPKP ini bentuknya tim ya. Apa saja bentuk-bentuk dari hubungan profesional yang dilakukan pada MPKP ini? Jadi contohnya adalah rapat tim keperawatan, ada case conference, rapat tim kesehatan, visit dokter. Nah, ini harusnya role play ya, kita melakukan bagaimana kita role play tentang rapat tim keperawatan, case conference, rapat tim kesehatan, dan kolaborasi dengan dokter. Nah, kalau rapat perawat ruangan, rapat tim keperawatan, ini untuk komunikasi menyampaikan informasi permasalahan yang ditemukan pada pasien, mengevaluasi hasil kerja secara keseluruhan, kemudian fokus pembicaraannya membahas hasil-hasil kerja keperawatan ya selama sebulan. Oke. Tujuannya mengidentifikasi keberhasilan tindakan keperawatan, kemudian mengidentifikasi hambatan, bagaimana menyelesaikan masalahnya sehingga dapat disusun plan of action ya untuk bulan berikutnya dan meningkatkan hubungan antar perawat di ruangan. Nah, jadi dipimpinnya oleh kepala ruangan, peserta rapatnya ya seluruh perawat, karena ini kan rapat perawat di ruangan tanpa mengganggu kegiatan ruangan sekitar 1 jam ya. Biasanya dilakukan setiap awal bulan setelah evaluasi bulan sebelumnya. Bahan rapat isi laporan bulan sebelumnya dan dilakukan di ruangan saja. Ini tahap-tahapannya. Ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jangan lupa didokumentasikan. Ya, kemudian case conference yang tadi sudah saya singgung, yang dimaksud adalah diskusi kelompok tentang kasus asuhan keperawatan kepada pasien atau keluarga yang dilakukan bergantian antar tim. Jadi kan misalkan di ruangan itu tadi ada 2 tim. Nah, ini dilakukannya bukan di tingkat tim, tapi di tingkat ruangan. Dipimpin oleh kepala ruangan. Nanti tim 1 menyampaikan ada kasus yang dibahas.
nanti diberikan masukan, dikomentari oleh seluruhnya, baik tim itu sendiri ataupun tim yang kedua. Kemudian ganti tim 2 yang akan menyampaikan, nanti dikomentari juga sama seperti tadi. Kasusnya apa saja? Kasus pasien baru, atau kasus pasien yang tidak menunjukkan perkembangan, kasus pasien pulang, atau kasus pasien yang meninggal, atau tadi kasus yang jarang ditemukan. Ya, dipimpin oleh kepala ruang ini biasanya ya, karena yang menyampaikan adalah kepala tim. Ya, itu langkah-langkahnya, format-formatnya juga nanti ada. Nah, kalau rapat tim kesehatan, namanya juga ini tim kesehatan, berarti kan ini multidisiplin, membahas kasus-kasus bersama tim yang terkait. Fokus pembicaraannya membahas hal-hal yang terkait dengan manajerial. Nah, untuk menyamakan persepsi terhadap informasi yang didapatkan dari masalah yang ditemukan, khususnya untuk masalah manajerial. Untuk meningkatkan kesinambungan pemberian pelayanan kesehatan, mengurangi kesalahan informasi antar tim, meningkatkan koordinasi antar tim. Ya, dipimpinnya oleh kepala ruangan, pesertanya Karu, Katim, profesi lain yang terkait ya. Oke, ini untuk langkah-langkahnya. Nah, kemudian visit dokter. Yang dimaksud visit dokter adalah kunjungan dokter ke ruangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada pasien, dan yang bertanggung jawab adalah ketua tim ya. Untuk melakukan kolaborasi serta mendampingi dokter saat melakukan pemeriksaan dan menyampaikan informasi tentang pasien. Jadi yang 24 jam bersama pasien kan perawat. Nah, ketua tim ini makanya harus tahu, tadi harus menerima laporan dari perawat pelaksana yang memegang pasien, setiap pasien, dan juga harus melakukan supervisi juga. Nah, sehingga paham ketika berkolaborasi dengan dokter. Ingat ya, berkolaborasi. Jadi, bukan artinya perawat ini membantu bukan, tapi kita tindakannya adalah berkolaborasi. Oke. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi dalam pemberian pelayanan, meningkatkan kesinambungan pemberian pelayanan kesehatan. Oke, ini syaratnya. Penanggung jawabnya adalah ketua tim atau perawat pelaksana atau asosiat yang bertanggung jawab terhadap klien, tapi diutamakan sih ketua tim. Waktu yang disesuaikan dengan kondisi klien dan kesepakatan waktu jam visit dokternya di ruangan klien. Oke, itu langkah-langkahnya. Ya, jadi itu bentuk-bentuk hubungan profesional dalam MPKP ya. Ada rapat-rapat, rapat perawat, rapat tim kesehatan, kemudian case conference, visit dokter. Nah, dalam MPKP juga, dalam kerja tim ini harus ada reward ya, compensatory reward. Jadi dari proses rekrutmen, diseleksi, kemudian diorientasikan. Nah, setelah bekerja jangan lupa dinilai kinerjanya ya. Kemudian ada pengembangan staf. Ini pada tahap rekrutmen, menyepakati level MPKP yang didirikan. Disosialisasikan kepada seluruh jajaran rumah sakit, kepada seluruh perawat, tetapkan kriteria perawat MPKP mau seperti apa yang akan direkrut. Kemudian dilakukan seleksi ya, tes tertulis tentang 4 pilar MPKP, tes wawancara. Diorientasikan sesuai job deskripsi masing-masing ya, kepala ruangan diorientasikan, bagaimana ketua tim juga tugasnya apa saja, perawat pelaksana juga sama. Kemudian ada penilaian kinerja. Nah, sekarang sudah jalan ya, jadi setiap ruangan itu sudah ada penilaian kinerja. Baik itu self-evaluasi, menilai diri sendiri, bagaimana sudah melakukan atau belum, supervisi menggunakan instrumen penilaian kinerja yang tadi dilakukan secara berjenjang ya. Kepala ruangan menilai ketua tim menilai perawat pelaksana. Kemudian kepala ruangan dinilai oleh kasih keperawatan. Dilakukannya oleh atasannya. Nah, pengembangan staf. Nah, jangan lupa juga bahwa kalau seseorang hanya bekerja monoton seperti itu, pasti ini akan bosan ya. Akan ada tahap bosannya, titik bosannya. Oleh karena itu harus ada pengembangan. Baik itu dengan pengembangan jenjang karir, tentunya nanti akan ada imbas kepada kenaikan pendapatan. Kemudian pendidikan keperawatan berkelanjutan, baik formal untuk kesempatan melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya, ataupun non-formal mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan adanya promosi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait pilar-pilar pada MPKP ya. Ini akan lebih jelas lagi nanti dipelajari dan akan banyak role play pada mata kuliah manajemen keperawatan. Pada dasarnya sama, hanya pada ruang jiwa tadi yang berbeda nanti di manajemen asuhan keperawatannya saja. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.